Bab 851, Master yang hebat, ingin mengambil ahli Clarity Media? Boleh, ambil sana dari Master, cibir Mariam. Tokia semakin gugup. Jika Reksa sungguh mengatakan sesuatu yang buruk, mungkin dirinya dan Recha akan dalam bahaya. Tokia, jangan khawatir, ujar Recha menepuk bahu Tokia. Mungkin saja Master memberikan Clarity Media kepada kita? Haha, beberapa orang tertawa semakin lancang. Master secara khusus menginginkan perusahaan media ini. Akankah dia memberi perusahaan ini kepada kalian berdua? Ini sungguh konyol. Ketika sedang tertawa, sekelompok pasukan bergegas masuk. Pemimpin mereka adalah Greedy Wolf, pemimpin keluarga Johar. Aditya mengikuti Greedy Wolf dengan rendah hati. Kenapa orang ini terlihat familiar? Ujar Tokia mengernyitkan alis menatap Greedy Wolf. Recha menjadi gugup saat berhadapan dengan 4 keluarga besar. Greedy Wolf selalu berada di sisinya. Apakah Tokia pernah melihat Greedy Wolf? Aku ingat, aku sering melihatnya di TV. Ujar Tokia menepuk dahinya. Dia adalah Jenderal Kota, murid Master. Dia seharusnya datang untuk mengambil ahli perusahaan ini atas perintah Master. Recha menghela napas lega. Mariam dan Reksa bergegas menyambut. Selamat datang Jenderal Kota, silakan masuk dan minum teh. Aku sangat sibuk, tidak ada waktu minum teh. Ujar Greedy Wolf, aku akan pergi setelah menandatangani perjanjian. Mengerti, angguk Mariam. Reksa, cepat ambil surat kontrak transfer. Baik, baik. Reksa buru-buru masuk ke perusahaan dan menyusun surat kontrak transfer untuk ditandatangani oleh Greedy Wolf. Greedy Wolf langsung menandatanganinya tanpa melihat. Reksa melirik sinis ke Recha. Ketika hendak mengatakan hal buruk tentang Recha, Reksa tidak pernah berpikir Recha akan berbicara lebih dulu. Kalau boleh tahu, Master mengambil ahli perusahaan media ini untuk apa? Greedy Wolf memandang Recha dengan penasaran dan pura-pura bingung. Siapa kamu? Pembayar pajak biasa, jawab Recha. Oh, Master ingin perusahaan media ini membuat video promosi militer untuk mempromosikan militer. Jelas Greedy Wolf, aku pikir ide Master sangat buruk. Angguk Recha, kata-kata ini mengejutkan semua orang. Semua orang tercengang. Recha berani mempertanyakan keputusan Master dan bahkan dengan belak-belakan mengatakan ide Master sangat buruk. Ini sangat tidak menghormati Master, dia cari mati sendiri. Untuk menyenangkan Greedy Wolf, diam, teriak Reksa memarahi Recha. Pemikiran Master di luar jangkauan orang biasa seperti kamu dan aku. Kamu tidak berhak berspekulasi tentang pemikiran Master. Anak, coba katakan ide kamu, ujar Greedy Wolf menghentikan Reksa. Sudut mulut Recha berkedut. Bocah sialan ini mengangkat ekornya terlalu tinggi. Beraninya dia memanggilku anak. Nanti harus kuberi dia pelajaran. Perusahaan ini adalah perusahaan media. Mereka ahli dalam pembuatan film dan tidak memiliki pengalaman dalam membuat video promosi. Ujar Recha, SBS Media milikku adalah pembuat video promosi profesional dan mempunyai banyak kasus yang berhasil. Oh iya, akhir-akhir ini perusahaanku baru merekam video promosi. Apakah kamu ingin melihatnya? Kalau menurutmu video ini cukup bagus, kamu bisa berikan proyek ini kepada kami. Tokia, tunjukkan kepada Jenderal sampel promosi grup Tokia yang kita rekam. Wajah Tokia memerah, tindakan Recha terlalu mendadak. Tapi sekarang panahnya sudah ada di tali dan harus ditembakkan. Tokia segera menyerahkan sampel promosi. Bab 852, keajaiban terjadi. Reksa dan Mariam mencibir Recha yang tidak tahu malu. Dalam situasi seperti ini masih merekomendasikan dirinya kepada Jenderal Kota. Dia pikir Jenderal Kota orang biasa. HMPH, lihat saja Jenderal Kota pasti tidak akan mengampuninya. Bagus, 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 teriak Greedy Wolf setelah menonton demo video. Video ini memiliki makna yang bagus. Sekilas aku langsung mengingat Tokia Group. Tampaknya perusahaan video promosi milikmu sungguh bagus. Kalau begitu, proyek ini aku serahkan kepada kalian. Adapun bayarannya aku akan memberimu 5% dari saham Clarity Media.
Master tidak mempunyai waktu untuk mengelola Clarity Media. Jadi kalian bekerjalah lebih keras. Apa? Udara tiba-tiba membeku dan semua orang menatap Greedy Wolf dengan takjub. Jenderal Kota benar-benar menyetujuinya, bahkan memberikan 5% saham Clarity Media. Hal ini sulit dipercaya. Terima kasih Jenderal, ujar Tokia mengucapkan terima kasih. Tidak perlu berterima kasih. Kamu pantas mendapatkannya, ujar Greedy Wolf melambaikan tangannya. Oh tidak, Greedy Wolf memimpin pasukan pergi. Hembusan angin dingin meniup hati Maryam dan Reksa. Jika tadi mereka mempromosikan diri sendiri, hal baik ini mungkin tidak akan terjadi pada Recha. Mereka melewatkan kesempatan besar untuk berteman dengan Master. Sekarang, Recha menginjak bahu keluarga Valkyrie dan mengambil keuntungan besar. Nenek, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Reksa menarik napas dalam-dalam sambil memandang Maryam. Maryam sangat bingung dan panik. Recha, dulu mengeluarkanmu dari keluarga Valkyrie karena kurangnya kemampuanmu dan itu hanya akan mendiskreditkan keluarga Valkyrie. Tapi sekarang kamu sudah menjadi mitra Master. Kamu pantas menjadi anggota keluarga Valkyrie. Aku izinkan kamu kembali ke keluarga Valkyrie. Tentu saja, saham Clarity Media yang diberikan oleh Master harus dikelola oleh keluarga Valkyrie. Jika Recha kembali ke keluarga Valkyrie juga merupakan mitra Master. Paling setelah berhasil merebut kembali saham 5%, baru menendang Recha keluar lagi. Oh, apakah kalian sedang mengasihani denganku? Tanya Recha tersenyum canggung. Benar, kami lihat kamu sangat menyedihkan, jawab Reksa. Kuharap kamu dapat mengambil kesempatan ini. Jika melewatkan kesempatan ini tidak akan ada kesempatan kedua lagi. Puff, tahukah kalian, ini lelucon terkonyol yang pernah aku dengar seumur hidup. Ujar Recha tidak bisa menahan tawa, keluarga Valkyrie tidak pantas untukku. Kalau kalian memohon padaku, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk kembali. Tapi kalian mengasihani aku, maaf, mimpi saja, Recha. Sebaiknya kamu pertimbangkan dengan matang. Ujar Maryam dengan marah, tanpa dukungan keluarga Valkyrie, akan sulit bagimu untuk membangun pijakan di Midgard. Recha mengabaikan mereka dan menoleh kepada Tokia. Tokia, aku beri kamu satu tugas. Ujar dia, hentikan semua kerjasama antara Clarity Media dengan keluarga Valkyrie. Dan pecat semua orang yang memiliki hubungan dengan keluarga Valkyrie. Oke. Angguk Tokia, lancang, Maryam seperti disambar petir. Dirinya hampir memuntahkan darah. Recha sangat kejam. Dia tidak memberikan kesempatan sedikitpun kepada mereka untuk memiliki hubungan dengan Master. Keluarga Valkyrie memberikan Clarity Media dan tidak mendapatkan manfaat apapun. Sebaliknya kesempatan baik ini diambil oleh Recha, memikirkannya saja sudah sangat mengesalkan. Nenek, apa yang harus kita lakukan? Tanya Recha dengan marah. Recha tidak membiarkan kita hidup nyaman. Kalau begitu aku juga akan membiarkan dia hidup nyaman, ujar Maryam menggertakkan gigi. Maryam jangan marah, itu tidak baik untuk kesehatan, ujar Aditya. Mana mungkin aku tidak emosi, pasukan telantar ini sungguh menyebalkan, ujar Maryam tersenyum canggung. Maryam, sejujurnya aku memiliki kesempatan memiliki hubungan dengan Master, ujar Aditya. Bahkan bisa menjadi mitra paling setia Master. Bab 853, Penawaran Ekuitas, tolong Tuan Aditya jelaskan lebih detail. Tanya Maryam tidak sabar, aku mendapat kabar bahwa Zenith Farmasi akan membuka cabang di Midgard. Ujar Aditya, kantor pusat Zenith Farmasi telah merilis ekuitas cabang. Siapapun yang memiliki uang dapat membeli saham cabang dan menjadi pemegang saham Zenith Farmasi cabang Midgard. Orang yang bertanggung jawab atas Zenith Farmasi adalah Toxin Master. Tetapi seperti yang kita ketahui Toxin Master hanyalah boneka. Pemilik sebenarnya adalah Master. Toxin Master juga murid Master. Untungnya, keluarga Joharku bertanggung jawab atas pelelangan ekuitas. Kalau keluarga Valkyrie berhasil memenangkan lelang, bukankah akan menjadi mitra Master? Selain itu, Master sangat menghargai Zenith Farmasi.
Mitra Zenith Farmasi pasti memiliki status yang lebih tinggi dari Reca di hati Master. Oke, ujar Nyonya Mariam memancarkan tatapan berbinar. HMPH, setelah menjadi mitra Master, hal pertama yang akan kulakukan adalah mengusir Reca dari Midgard. Ayo pulang untuk mempersiapkan diri di pelelangan ekuitas. Di Clarity Media, rasa takut masih tersisa di hati Tokia. Reca, apa yang kamu lakukan barusan terlalu mendadak. Kenapa kamu berbicara begitu terus terang kepada Jenderal Kota? Bagaimana kalau membuat Jenderal marah, kita akan dalam masalah. Tokia, tidakkah kamu tahu tentara lebih menyukai yang tegas dan terus terang? Tanya Reca tersenyum, kalau kamu bertele-tele bisa jadi akan membuat dia marah. Benar juga katamu, angguk Tokia, sudahlah. Aku kerja dulu. Reca berjalan ke jendela. Dia melihat Mariam dan yang lainnya pergi dengan tatapan jijik. Aku baru saja berteman dengan Master dan kalian semua ingin aku kembali ke keluarga Valkyrie. Jika kalian tahu bahwa aku adalah Master, mungkin kalian akan berlutut dan memohon padaku untuk memberikan keluarga Valkyrie padaku? 10 menit kemudian, Reca mencari Greedy Wolf dan menendangnya. Kenapa memukul aku? Tanya Greedy Wolf. Sini, katakan padaku siapa yang anak? Tanya Reca. Nah, aku yang anak. Aku anak, jawab Greedy Wolf tersenyum canggung. Oh, iya kak. Ada hal penting yang harus aku laporkan padamu, ujar Greedy Wolf mengalihkan topik katakan. Ujar Reca, Old Master Lepalais mengundang perusahaan militer Zenith Farmasi untuk membuka cabang di Midgard. Ujar Greedy Wolf, dan menurut persyaratan Old Master, Zenith Farmasi akan melepaskan ekuitas cabang dan melakukan lelang. Keluarga Aditya Johar yang bertanggung jawab atas pelelangan ekuitas cabang. Dari informasi yang telah aku selidiki, keluarga Johar tidak berencana untuk menawar. Namun, mereka mencoba yang terbaik untuk menghasut keluarga Valkyrie untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Reca sedang berpikir, keluarga Johar bertanggung jawab atas pelelangan. Mereka menempati waktu dan posisi menguntungkan, tetapi tidak mau menawar, malah mendorong keluarga Valkyrie untuk menawar. Ini 100% bermasalah. Sangat besar kemungkinan keluarga Johar menggunakan Zenith Farmasi sebagai alat untuk memperalat industri keluarga Valkyrie. Keluarga Valkyrie adalah mangsa aku, siapapun tidak boleh merebutnya. Cibir Reca. Kapan pelelangan dimulai? Besok, jawab Greedy Wolf. Oke, besok aku akan pergi ke tempat lelang untuk melihat apa yang ingin dilakukan keluarga Johar. Ujar Reca. Keesokan hari, perjamuan pelelangan ekuitas cabang Zenith Farmasi di Midgard diadakan sesuai jadwal. Semua orang besar dan terkenal di Midgard datang ke tempat tersebut. Para pemegang saham cabang Zenith Farmasi di Midgard adalah mitra Master. Ini adalah peluang besar yang sulit ditemukan dan tidak ada yang tidak tertarik. Namun, harga penawaran untuk ekuitas cabang Zenith Farmasi di Midgard sangat tinggi. Keadaan ini secara otomatis menyaring sebagian orang dan hanya menyisakan sejumlah kecil pejabat tinggi yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Reca datang lebih awal, tidak disangka. Sebelum memasuki venue, dia bertemu dengan Mariam dan Reksa di luar. Bab 854, Anggur Asam. Mariam Valkyrie melototi Reca, tidak ingin meladeninya. Namun Reksa berjalan ke hadapan Reca, berkata dengan nada sombong, Reca, kenapa kamu datang ke sini? Apakah kamu ingin ikut lelang juga? Hahaha. Mariam Valkyrie menyindir, Hiks, kurasa dia bahkan tidak punya tiket masuk, bagaimana bisa ikut lelang? Reksa menepuk jidat, benar, dia adalah pasukan buangan keluarga Valkyrie, dia bahkan tidak bisa masuk gerbang keluarga Valkyrie, apalagi gerbang Zenith Farmasi. Reca melirik mereka berdua, berkata dengan nada dingin, aku menyarankan kalian, sebaiknya jangan ikut lelang kali ini, hati-hati ini adalah jebakan untuk kalian. Jangan sampai keluarga besar Valkyrie jatuh di tangan orang lain. Puih, Reksa berkata, kamu mengatakan anggur asam karena kamu tidak bisa makan. Aku sudah banyak melihat orang yang sepertimu, nenek.
abaikan dia, mari kita masuk. Mariam Valkyrie berkata acuh tidak acuh, kamu pasti khawatir kami berhasil mendapatkan lelang saham bursa, menjadi partner kerja sama Master. Jangan khawatir, setelah kami menjadi pemegang saham Zenith Farmasi, hal pertama yang kami lakukan adalah mengusir kamu keluar dari Midgard. Recha menggerakkan bahu, tidak mendengar nasihat orang tua, menyesal datang di belakang. Begitu selesai berkata, dia membalikkan badan dan berjalan masuk ke dalam. Mariam Valkyrie dan Reksa tertegun, apa yang terjadi? Kenapa dia bisa berjalan masuk ke dalam dengan begitu lancar? Reksa berkata, mungkin dia masuk ke dalam dengan menggunakan identitas bos kedua Clarity Media, partner kerja sama Master. Mariam Valkyrie berkata, itu bukan yang paling penting. Yang paling penting, apakah dia ingin mengikuti lelang? Ekspresi wajah Reksa berubah, kemungkinan besar. Jangan membiarkan Recha berhasil memenangkan lelang, jika tidak hubungan dia dengan Master akan menjadi semakin dekat. Pada saat itu keluarga Valkyrie tidak bisa menahannya. Ayo, masuk ke dalam. Orang yang bertanggung jawab untuk pelelangan kali ini adalah Aditya dari keluarga Johar. Aditya sangat menjaga keluarga Valkyrie, selalu memihak kepada keluarga Valkyrie. Pada akhirnya di bawah bantuan Aditya, keluarga Valkyrie memenangkan saham Zenith Farmasi Midgard dengan harga 1.000 miliar. Seketika, keluarga Valkyrie menjadi kecemburuan semua orang. Mariam Valkyrie dan Reksa merasa sangat senang. Mereka sekarang adalah bos kedua dari cabang Zenith Farmasi Midgard, dengan kata lain, mereka tangan kanan dan tangan kiri master di dunia farmasi. Berdasarkan kualifikasi ini, keluarga Valkyrie, orang yang paling berkuasa, kemungkinan besar akan menjadi anggota keluarga Valkyrie. Ekspresi Mariam Valkyrie terlihat segar. Reksa, perintah ke bawah bahwa keluarga Valkyrie akan mengadakan pesta selama 3 hari berturut-turut. Reksa, hahaha, baik, menurutku, bahkan kita mengadakan pesta selama 30 hari, itu pun tidak berlebihan. Ngomong-ngomong nenek, sebaiknya kita mengundang Recha untuk menghadiri pesta perayaan. Bukankah dia menyindir, lelang saham bursa kali ini adalah jebakan untuk keluarga Valkyrie? Apakah dia mengira mendapatkan 5% saham Clarity Media, sehingga dia boleh memandang rendah keluarga Valkyrie? Kali ini, aku ingin menamparkan wajahnya dengan kuat. Keluarga Valkyrie, dia tidak akan bisa menjangkaunya. Mariam Valkyrie menganggukkan kepala, iya, benar, baiklah, aku serahkan padamu. Pada saat ini, Recha diam-diam bertemu dengan kepala cabang Zenith Farmasi Midgard, Mekel. Berada di hadapan Recha, Mekel tidak berani menghelakan nafas, berlutut dan bersujud, bahkan tidak berani memandangnya. Dia adalah pendiri Zenith Farmasi, pendiri bangsa, Master, sebuah keberadaan yang sangat luar biasa. Recha minum seteguk teh, berkata, kamu adalah kepala cabang Zenith Farmasi Midgard, kenapa kamu menyerahkan hal pelelangan kepada keluarga Johar? Mekel berkata dengan penuh hormat, Tuan Valkyrie, Old Master Midgard telah menyapa aku sebelumnya, merekomendasi Aditya untuk menangani lelang saham bursa. Kedudukan Old Master Midgard sangat tinggi. Aku tidak berani membantahnya. Recha, kamu tahu mengapa mereka ingin mendapatkan hal pelelangan? Bab 855, Tujuan Keluarga Johar. Mekel menggelengkan kepala, tidak tahu. Namun, Aditya telah memberitahuku bahwa dia akan mengeluarkan sejumlah uang, menyuntikkan dana di cabang Zenith Farmasi Midgard atas namaku, untuk mencairkan saham keluarga Valkyrie. Apa tujuan mereka? Aku kurang tahu. Recha menarik nafas dalam. Tampaknya, keluarga Johar sedang mengincar bisnis keluarga Valkyrie. Mekel bertanya dengan penuh hati-hati, Tuan Recha, apakah aku harus tolak Aditya? Recha menggelengkan kepala, tidak perlu, kamu ikuti instruksi mereka saja. Tunggu, lihat apa yang akan terjadi. Baik, begitu Mekel pergi, Reksa menelpon Recha, dan mengundang dia untuk menghadiri pesta perayaan. Recha mencibir, sekarang keluarga Valkyrie telah jatuh dalam sebuah jebakan besar. Mungkin keluarga Valkyrie akan bangkrut, mereka masih bisa mengadakan pesta perayaan? Sialan, Recha menerima undangan.
tentu saja dia sedang menunggu kesempatan untuk menertawakan keluarga Valkyrie. Pesta perayaan dimulai pukul 7 malam, Recha datang pada pukul 7:30. Keluarga Valkyrie terang benderang, dihiasi dengan lentera dan pita berwarna, sangat meriah sekali. Halaman yang begitu luas, ditempatkan dengan puluhan meja. Orang-orang yang diundang tidak hanya anggota keluarga Valkyrie, tetapi banyak petinggi di dunia bisnis kota Midgard. Mereka datang ke sini untuk memberikan selamat kepada keluarga Valkyrie. Bahkan pembantu diundang untuk menghadiri pesta juga. Recha melihat ke sekeliling, namun tidak menemukan orang tua kandungnya. Recha mengernyit dan merasa curiga. Sejak berhubungan dengan keluarga Valkyrie, Recha belum pernah melihat kedua orang tua kandungnya. Dapat dimengerti mengapa mereka tidak menghadiri pesta perayaan kali ini, namun di pernikahan Recha, mereka sebagai orang tua tidak hadir. Itu sangat aneh sekali. Mereka merasa bersalah terhadap dirinya, sehingga tidak menghadiri. Menurut Recha, kemungkinan ini sangat minim. Recha menyapa Recha dan berkata, "Recha, kenapa kamu berdiri di depan pintu? Ayo masuk ke dalam." Mariam Valkyrie terlihat tidak senang, berpura-pura bodoh. Siapa yang mengundang pasukan buangan ini ke pesta perayaan? Recha berkata, "Nenek, aku yang mengundang dia. Bukankah dia bilang, lelang saham bursa kali ini merupakan sebuah konspirasi terhadap keluarga Valkyrie. Bahkan dia bilang, keluarga Valkyrie tidak pantas untuknya. Aku ingin menunjukkan, lelang ini bukan sebuah jebakan, dia tidak akan bisa menjangkau keluarga Valkyrie." Semua orang tertawa terbahak-bahak, haha. Apakah pasukan buangan sekarang begitu arogan, beraninya dia bilang orang yang paling berkuasa tidak pantas untuknya. Kata-kata seorang pasukan buangan, apakah kalian menganggap serius? Anggap saja itu adalah kentut, dapat memenangkan saham Zenith Farmasi, itu merupakan sebuah hal yang baik. Dia bilang ini adalah sebuah jebakan, sangat bodoh. Mengusir orang yang seperti ini dari keluarga Valkyrie adalah keputusan yang benar. Recha mendengus dingin, mati tanpa menyadarinya, sungguh menyedihkan. "Diam," Mariam Valkyrie berkata dengan nada tinggi, "apakah sudah selesai berbicara? Kalau sudah selesai berbicara langsung duduk, jangan mempermalukan diri sendiri." Recha berkata, "Meja tamu sudah penuh, sekarang hanya tersisa meja pembantu saja. Kamu duduk di meja pembantu saja, bahkan berpikir pakai jari kaki saja, tahu bahwa keluarga Valkyrie sengaja mengaturnya." Recha mencibir, "Kalian akan memohon aku untuk duduk di tempat duduk tuan rumah." Puff, semua orang tertawa terbahak-bahak, tidak tahu siapa yang memberikan keberanian kepada pasukan buangan ini untuk berkata seperti itu. Recha duduk di meja pelayan, namun dia tidak menyentuh piring dan sumpit. Recha sedang menunggu keluarga Valkyrie memintanya untuk duduk. Tidak lama kemudian, Aditya tuan rumah keluarga Johar datang tergesa-gesa. Mariam Valkyrie berdiri untuk menyambutnya. "Tuan rumah keluarga Johar, silahkan duduk. Kamu adalah dermawan keluarga Valkyrie. Hari ini harus banyak minum." Aditya nafas terengah-engah. Ekspresi wajah terlihat cemas. Gawat, gawat, ada masalah besar.